Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila wasakil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 78. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Nak wajah hamba saya malu ni. Situ libut nak bahas. Lain. Minit-minitnya bang. Lain. 5 minit. Lain. Awak saya nampak malu doang. Sesekali emak-emak kau boleh kejadian. Ya kan? Dengan nikmat iman dan nikmat sehat, Allah pertemukan kita di Musalla An-Nasir Muttaqin Muhammadiyah dalam rangka kajian rutin kita ba'da asar. Pada kajian kali ini luar biasa karena ada permintaan. Materinya diminta khusus. Kalau ke dokter, lalu pasiennya bilang perut saya sakit, tentu ubek sakit paru wajah. Pas itu Pak Ustaz. Tentu dia sesuai permintaan. Maka alhamdulillah yang hadir pada hari ini akan mendapatkan kajian sesuai dengan permintaan tadi. Salawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan hidup. Kita ikut harapan kita di akhirat nanti termasuk barisan Rasul yang mendapat syafaat tentunya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah menjamak salat. Kalau kita bicara menjamak salat, sekarang zaman dah boleh berjalan-jalan. Kemarin Covid tak boleh. Namanya Covid, yang tak tahu mana dah lope baru bisa. Jadi hari ini pun banyak bus bisa dinaiki, pesawat bisa dinaiki. Kendaraannya bukan kendaraan pribadi. Maka mungkin tema ini cocok. Kalau kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, menjamak salat itu adalah rukhsah, keringanan, kemudahan. Keringanan atau kemudahan. Kalau ditanya mau semuanya atau separuh? Semuanya kalau bisa. Mau sempurna apa tidak sempurna? Mau sempurna. Tapi kadangkala kita diberi kesempatan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu suka kemudahan untuk kamu, tidak suka menyulitkan kamu. Kan itu. Dalam ibadah salat, ibadah yang enggak bisa ditinggal. Kondisi apapun. Bahkan mati pun dia salat. Tapi depan imam. Salatnya depan imam, tidak belakang imam. Itu mati. Maka maut datang kepada kita pun tetap salat. Namanya disolatkan. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Buatlah mudah, jangan dipersulit. Nah kan itu, buatlah mudah, jangan
Kalau sekarang kalau bisa sulit ngapo di mudah. Nah, itu kacau. Seharusnya kemudahan ditawarkan, bukan kesulitan. Ada masalah, jalan keluarnya ada. Ada persoalan, jawaban solusinya ada. Jangan bicara masalah karena tidak akan selesai. Bicaralah solusi. Keluar dari masalah, jalan keluar. Coba 1, coba 2, coba 3. Siapa tahu yang keempat selesai. Tapi kalau kita berpikir pada masalah, stres, sakit. Banyak orang begitu. Mengapa hidup saya begini? Bukan itu jawabannya. Allah menakdirkan saya hidup begini, maka saya berusaha hidup maksimal yang baik. Selesai. Tapi kalau mengapa begini, itu kecewa. Orang kecewa, sakit. Yang pertama sakit otaknya. Kalau sudah otaknya sakit, tubuhnya akan sakit. Kenapa? Karena ia merasa sakit. Rasa itulah yang melahirkan dalam diri kita. Maka Rasul tak dibebani kehidupannya. Kenapa? Karena ia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jamak itu dalam bahasa diartikan mengumpulkan. Itu jamu. Jamak dimaknakan mengerjakan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Hanya boleh 2 waktu sholat, lebih tak boleh. Ya. Kemudian dalam istilahnya itu ada namanya waktu awal, ada waktu akhir. Waktu awal itu namanya takdim. Berarti dikerjakan di awal waktu. Waktu yang mana? Waktu siang dan waktu malam. Waktu siang yang boleh, yang mana? Waktu malam yang boleh, yang mana? Tidak bisa menurut kita. Maka kita ambil surah Al-Isra ayat 77 tadi. Allah berfirman, aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat lidulukis syams, ketika matahari terbit atau matahari tergelincir. Kalau tergelincir itu zuhur, maaf bukan terbit. Jadi salat yang disebut ini kerjakanlah 2 salat setelah tergelincir matahari. Itu waktu siang. Wa ghasaqil lail, ketika datang malam. Datang malam berarti maghrib. Yang namanya malam itu maghrib dengan isya. Dasarnya Pak ghasaqil lail. Yang ketiga wa Qur'anal fajri. Banyak-banyaklah baca Quran pada waktu fajar. Itu subuh. Maka subuh itu 2 rakaat, bacaannya panjang. Kalau ditanya ukurannya 40 ayat minimal. Al-A'la al-Ghasiyah. Bahkan Nabi membaca lebih, Al-Muluk dibaca Nabi. Tabaraka. Wa Qur'an al-Fajr. Banyak-banyaklah baca Quran di waktu fajar. Artinya apa? Subuh itu lebih panjang. Jadi dasarnya menurut para ulama, salat yang bisa digabungkan siang dengan siang saja, malam dengan malam saja, fajar tak bisa. Nah, kemudian kalau ditanya hukumnya apa? Mubah, boleh. Hukum yang kedua disebutkan adalah sunnat, dianjurkan, bukan wajib. Ya, itu dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Jadi itu bukan wajib, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Yang kedua dianjurkan, itu yang tertinggi kedudukannya. Kenapa? Kadang kita perjalanan itu tidak sepenuhnya menghadapi kesulitan. Orang taunya jamak qasar itu musafir saja. Nah, sekarang menjamak itu apa sebab? Itu perlu kita tahu. Sebab yang dibolehkan menjamak salat, menggabungkan salat. Jadi salat yang bisa digabungkan siang dengan siang itu namanya zuhur dengan asar. Lidulu kisyams, matahari tergelincir. Bergeserlah matahari tadi dari jam 12 lewat sedikit masuk waktu zuhur. Disebut waktu awal, artinya apa? Waktu awal itu zuhur dulu, yang kedua baru asar. Yang pertama zuhur takdim. Kalau ibu mengerjakan di waktu asar, takhir namanya. Karena cuma siang itu zuhur dengan asar.
Persoalannya ibu ngerjakannya kapan? Apakah waktu zuhur? Kalau waktu zuhur berarti asarnya dibawa ke waktu, asarnya dikerjakan di waktu zuhur. Tengok waktu sholatnya. Saya sholatnya Pak, berangkat nanti busnya jam 2. Sesudah sholat zuhur. Berarti sholat saya boleh dijamak? Ya boleh. Tapi saya belum berangkat. Kan berangkat sebentar lagi. Kalau nunggu berangkat pula sholat kapan nak dijamak? Tidak bisa takdim, takhir jatuhnya. Itu loh. Kalau berangkatnya sebelum zuhur tidak bisa takdim. Ibu berangkat terapel jam berapa? Jam 11. Udah masuk waktu zuhur? Belum, tidak bisa jamak. Naiklah kendaraan dulu. Nanti digabungnya kapan Pak Ustaz? Asar. Itu loh. Karena berangkatnya jam berapa? Jam 10, jam 11. Belum masuk waktu zuhur. Nggak bisa ibu jamak zuhur dulu asar. Orang belum masuk waktunya. Itu ukurannya waktu salat. Ya. Salatlah kamu pada waktunya. Sekarang waktu apa? Zuhur. Udah masuk waktunya. Sudah. Maka zuhur dulu baru asar. Itu namanya jamak takdim. Tengok waktunya. Ternyata busnya berangkat jam berapa? Jam 10. Karena wisata. Lalu berhentinya jam 5:30. Istirahat, nak mandi, nak makan sore. Itu berarti waktu apa? Asar. Berarti disebutlah takhir. Waktu kedua. Apa dulu dikerjakan? Sekarang waktu apa? Waktu asar. Berarti sholat asar dulu. Usolli fardal asri. Sengaja aku sholat asar. Jam'u takhirin, dijamak takhir. Dengan apa? Ma'az zuhri. Dengan zuhur yang telah berlalu. Berarti asar dulu baru zuhur. Kenapa? Karena waktu sholat itu waktu asar. Tengok waktunya aja. Saya nggak tahu takdim takhir Pak. Ya sengaja aku sholat asar dijamak dengan sholat zuhur. Selesai masalah. Yang pertama asar, karena waktunya waktu asar. Tak pakai takdim takhir, tak masalah, Allah tahu. Tapi kalau udah tahu perjalanan, bekali diri. Kan kalau jalan-jalan bawa duit kan? Bawa bekal kan? Bekal jadi bawa, masa ilmu tak dibawa? Kita nak berjalan ni macam mana solatnya? Solatnya itu tengok waktu masuk. Bus jam berapa berangkat? Jam 10. Kalau jam 10 berarti belum ada waktu solat. Tak bisa dijamak, tak bisa. Dalilnya apa? Liduluki syams. Tergelincir matahari baru masuk waktu zuhur. Nah, berangkatnya jam 11 berarti tak pakai sholat dulu, tak ada. Yang boleh dia berarti jamak takhir. Tapi kalau berhentinya maghrib tak bisa lagi. Habisnya waktu siang. Waktu siang dengan malam tak boleh gabung. Asar dengan maghrib tak boleh. Ayat tadi bilang lidulu kisyams. Yang siang dengan siang. Kemudian malam dengan malam. Ila ghasakil lail. Ghasakil lail yang malam itu adalah maghrib dengan isya. Itu bukan buat-buat, enggak, ayat yang bilang. Al-Isra 77. Nah, kalau kita tadi berangkatnya sesudah zuhur, jamak takdim. Sengaja aku sholat zuhur, ya, dijamak dengan sholat asar 4 rakaat. Kalau jamak tak kurang. Hanya memindahkan waktu, itu jamak. Jangan dikurang-kurang, kurang lain bahasa. Nanti kita kaji. Berbulat dulu, satu dulu, biar gak bingung. Kalau ngajar mak-mak gitu. Kalau anak-anak parah lagi pada itu. Jadi jamak dulu ya. Kita bicara jamak, pakai istilah lain dulu. Nanti saya bantu istilahnya biar gak bingung. Ada yang bingung juga, dia jamak tapi dipotong salatnya nggak boleh. Kalau jamak menggabung. Yang digabung zuhur dengan asar, tak berkurang rakaat, hanya pindah waktu salatnya saja. Kalau di solatnya jam 1, jam 12:25 berarti waktu zuhur. Sengaja aku solat zuhur jamak dengan solat asar. Berarti asar ditarik ke depan, namanya takdim.
Kalau berangkatnya 10, berarti belum bisa sholat. Berangkat dulu, udah masuk zuhur. Kok mobil tak berhenti? Ya tak mau berhenti zuhur dia. Berhenti jam 4, jam 5. Karena supir itu supir siang, supir malam. Kalau siang malam dia, mati di jalan dia tuh, ada istirahat. Supir 2 biasanya kan? Nah, kalau berangkatnya sebelum zuhur, berarti tak ada sholat. Nanti berangkat dulu. Oh Pak supir, kita belum sholat zuhur lagi nih. Kapan berhenti jam 5 bu? Pak makan restoran situ berarti jamak takhir. Kalau tak berhenti kata dia, di atas kendaraan itulah sholat. Di jamak Ustaz, jamak lah. Jamak apa? Waktunya waktu asar. Berarti jamak takhir. Jadi ukuran sholat mana yang dahulu dikerjakan, ibu mengerjakannya di waktu sholat apa? Itu dia. Jangan bingung lagi, Pak kan dahulu zuhur pada asar. Bukan soal itu, waktu sholatnya. Sholatlah kamu pada waktunya. Sunnahnya kan itu. Dah, duduk itu. Sekarang maghrib isya. Ila ghasaqil lail, malam. Yang malam itu maghrib dengan isya. Maghrib waktu pertama, isya waktu kedua. Maghrib waktunya pendek, isya waktunya panjang. Jadi mau yang mana? Kalau emak-emak ini dah ketawa bersin terkencit dia terkencing lah sudah itu basah bernajis, maka dia sholat maghrib itu maka dijamaknya dengan isya, karena nanti isya dah ngantuk-ngantuk tak bisa sholat lagi dong, maka jamak takdim. Kalau mobilnya istirahat maghrib, tapi ternyata mobilnya tak berhenti juga, boleh di isya, boleh. Yang tak boleh digabung asar dengan maghrib. Cuma di maghrib dengan isya ada masalah. Masalahnya apa? Tak terkejar Pak. Kalau tak terkejar nanti saja. Ketika sampai di lokasi di situ, karena waktunya belum masuk subuh. Sampai jam berapa? Jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Boleh sholat isya? Ya boleh. Kan belum azan subuh. Kita musafir. Maka Nabi sering menunda waktu isya itu agak malam. Sering Nabi begitu. Ibu kalau anak-anak di pesantren, mereka maghrib isya itu, isyanya azan dan mereka belum sholat. Nanti baru agak malam mereka sholat. Kenapa? Nah, karena aktivitasnya tadi. Menunda waktu isya itu boleh. Tapi sebaik-baik sholat itu adalah pada awal waktu. Jadi kalau kita bicara awal waktu, berangkat malam, pastikan maghrib dengan isya. Kalau waktunya maghrib dulu 3 rakaat, baru isya. Itu teori waktu. Kita bicara waktu. Ya. Kemudian caranya bagaimana Pak Ustadz berniat? Ya, niatnya sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar. Ya. Mau ditambah jamak takdim karena dia awal waktu. Ya, wajib atasku menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ibu udah berniat 2 sholat loh itu. Takbir Allahu Akbar, sholat 4 rakaat, salam ke kanan, salam ke kiri, berdiri langsung takbir. Itu cara pertama. Kan dia bilang tadi, aku gabungkan sholat ini zuhur dengan asar dengan jamak takdim. Berarti tidak ada lagi niat ketika sholat asar dilakukan. Kan ceritanya satu niat. Yang kedua, tak ada zikir dan doa di situ, tak ada celah. Sesudah salam ke kanan, salam ke kiri, ibu berdiri langsung takbir. Kalau kita dapat sholat zuhur berjamaah boleh. Masjid berhenti kita, ketemu sholat jamaah zuhur, sholat dulu jamaah. Tapi niat kita sengaja aku sholat zuhur, ya, ngikut imam. Kan ikut imam berjamaah, dijamak dengan asar. Jam'u takdim, wajib atasku menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tidak pun ibu lafazkan niat tak ada masalah, karena an-niyatu bil qalb, niat dalam hati. Tak ibu lafaz pun tak masalah, tapi di hati kita ada berniat.
Jadi istilahnya apa? Ibu sholat dengan imam, imam salam ke kanan, ibu salam ke kanan, imam salam ke kiri, ibu salam ke kiri, lalu berdiri langsung menambah 4 rakaat lagi. Tanpa zikir dan doa. Boleh jamaah Pak Ustaz? Boleh, karena musafir 4 orang. Mundur ke belakang, bentuk shaf, langsung. Pakai qomat boleh? Boleh, karena iqomah itu adalah memulai waktu sholatnya. Sholat akan dilaksanakan, qomat dulu, qomat dia. Niat tak perlu lagi, karena tadi niat sudah dipasang. Kita akan menggabungkan. Itu pendapat masyhur. Ada yang mengatakan kalau sudah selesai zuhur tadi, boleh kita baca niat lagi, boleh. Sengaja aku sholat asar di jamak, kan gitu. Karena Allah Ta'ala kan zuhur niat tadi, tinggal waktu boleh, itu boleh. Tapi yang lebih tinggi itu adalah satu niat, karena kita menggabungkan. Ya, oke. Kalau sholat maghrib cemana Pak Ustaz? Kami sampai orang bisa berjamaah, boleh ikut, boleh. Sama kayak tadi, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat ikut imam, berarti makmuman tuh, artinya ikut imam tuh. Ya kan? Dijamak dengan isya. Di situ dia imam tak ikut lagi, hanya kita saja. Selesai salam imam, kita ikut salam, kemudian kita berdiri, lanjut isya. Itu jamak takdim. Nah, kalau ibu berangkat sampai jam 12 malam, tadi maghrib tak sempat sholat, karena tadi berhentinya waktu asar. Paham maksudnya? Waktu asar berhenti, berlanjut. Tak mungkin maghrib berhenti lagi. Biasanya berhenti tengah malam. Nah, malam itulah ibu sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Karena waktu malam itu maghrib dah habis, yang tersisa adalah waktu isya. Berarti sengaja aku sholat isya dijamak dengan sholat maghrib, melengkapi jamak takhir di waktu kedua. Wajib atasku karena Allah Ta'ala. Sholat isya 4 rakaat, salam, lanjut dengan sholat maghrib. Kalau ibu nak berdoa, sesudah itulah berdoa. Jangan di antara 2 sholat tadi, karena tidak boleh ada sesuatu di antara itu, kecuali iqomah, nah berjamaah dia. Musafirnya berjamaah. Tapi kalau jamaahnya masih 1 jamaah, istilahnya musafir saja yang berjamaah, tidak ikut tempatan. Kita rombongan nih, sholat isya kita kan, tidak perlu qomat yang kedua lagi dah, karena niatnya sama. Jamak nih kan, iya. Maghrib isya kan, iya. Isya dulu Pak, oh iya, isya dengan maghrib. Berarti sengaja aku sholat isya 4 rakaat jamak dengan maghrib, makmuman atau imaman ke imam karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib isya 4 rakaat, salam imam, langsung berdiri tanpa qomat lagi, langsung. Itu dia kalau kita sama-sama musafir. Asal itu ada pertanyaan enggak? Nah, itu yang paling mudah. Ya kalau mak gitu, potong dulu. Ini masalah waktunya. Wakur ya Bu. Kalau setelah sholat misalnya dari zuhur ke asar, setelah sholat zuhur itu saya lihat ada di jamak tapi dia berdoa dulu Ustaz. Iya. Baik. Maka dikatakan tadi kalau menggabung sholat berarti kita kan waktunya sempit, kesulitan. Maka menjamak itu tanpa doa. Doanya sesudah selesai yang kedua, karena ibu menggabungkan, tidak memisahkan. Ibu menggabungkan, tidak memisahkan. Jadi tidak ada doa di antara zuhur dengan asar. Tidak ada doa antara asar dengan maghrib. Karena kita punya waktu sempit. Gabung. Antara maghrib dengan isya tak ada doa. Antara isya dan maghrib tak ada doa. Kapan doanya? Sesudah maghrib apa sesudah isya. Selesai yang 2 sholatnya berdoa lah. Itu dia mengenai tak ada apa namanya pembatas, tak dibatasi. Oh jangan berzikir pula sudah tu lagi. Sesudah dua sholat ini berzikirlah, tidak masalah. Zikir itu bukan di tengah-tengah antara 2 sholat, tapi setelah berakhirnya sholat itu. Ibu karena berjanji sengaja aku melaksanakan sholat maghrib dengan isya. Berarti kan belum selesai isyanya, baru maghrib kan? Itu jamak. Berarti belum ada zikir dan doa di situ. Sesudah itulah mau dikerjakan. Kalau mau jamak. Ada yang lain? Baik, ibu, baru mak nanti. Ibu dulu. Boleh Pak Ustaz menjamak sholat ngantin itu Pak Ustaz?
Baik, nanti dasar menjamak sholat masuk ke studi bab kedua. Saya kaji. Makanya apa? Kalau sekiranya kita salat tahajud harus ditutup dengan witir atau tidak? Baik, sholat tahajud ditutup dengan witir. Sholat tahajud, sholat malam. Sholat witir, sholat malam. Tak ditutup pun tak masalah. Tapi sebaik-baiknya tutup dengan witir. Kan cuma 1 rakaat. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian pertanyaan tadi masuk kita bab kedua. Apa sebab orang boleh menjamak? Kita belum bicara qasar ya, jamak. Yang pertama adalah hujan lebat. So lebat-lebat hujan. Orang dulu payung tak ada. Dulu payungnya daun. Kini mobil ada, mantel ada. Itu kesulitannya apa? Hujan lebat. Sehingga menyulitkan ia untuk bolak-balik ke masjid. Nah, ini jamaah nih. Ya kan? Karena hujan lebat, angin kuat, mereka boleh menjamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Takdim bukan takhir. Awal waktu saja. Sebagai pendapat seperti itu. Kenapa Nabi lakukan? Mereka sholat maghrib hujan lebat. Dulu kan tempat teduh tak ada. Macam sekarang ada kalau di tol apa namanya? Rest area. Istirahat ada. Dulu mereka perjalanan. Sumur itu jauh-jauh jaraknya, sehingga orang tak dapat air. Kalau sekarang nak kemana ibu? Sebut ada amalnya air. Air galon ada, air botol ada. Parit sepanjang jalan, apalagi rumah sungai 9 sungai. Nah, di mana nak berwudu? Laut ada, boleh. Di Arab payah. Nah itu hujan lebat. Apakah boleh kita lakukan? Nabi pernah melakukan. Tapi syaratnya berjamaah di masjid tadi. Nah itu dia. Yang kedua, karena sakit. Nanti pesta masuk mana kita lihat ya. Karena sakit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Al-Had ayat 78. Allah berfirman, dan tidaklah kata Allah, ja'ala 'alaikum dalam agama, kujadikan untukmu min haraj yang sempit. Tapi jalan keluar aku beri, kemudahan aku beri kata Allah. Kalau sakit, ibu sakit berat sakitnya. Jadi masuk mak, dah masuk zuhur, pada zuhur, iya. Wuduk ya mak ya, duduk kan. Dia tak bisa bangkit, berat. Maka boleh menjamak salat boleh. Tapi takdim. Atau mak tadi sakit, dibangunkan tak bangun-bangun dia. Lelap tidurnya, udah cemas awak, udah lewat tadi pikir, tapi hidung sini masih ada nafas. Dibangun tak, mak, udah zuhur loh mak, tak bangun bergerak tidak apa tidak. Asar bangun dia, mak, mak belum sholat zuhur lah. Oh, sekarang waktu apa? Asar, jamak takhir, bisa sakit berat, ya. Demikian maghrib isya, sakit berat. Ada orang sakit berat banyak. Apalagi sakitnya hilang akal. Kadang ingat, kadang tak ingat. Ya dia bilang pikun, enggak tahu dia. Tapi kadang-kadang lupa dia. Yang kita ingatkan. Nah kalau sudah mulai datang waktu itu, jamak boleh sakit namanya. Tapi sebetulnya orang yang pikun tak wajib sholat. Karena ini dah gak waras. Lepas raf'ul kalam an salas, diangkatnya catatan pena atau perintah itu atas 3 hal. Hilang akal. Orang pikun akalnya hilang. Tak ingat dia gitu. Itu penyakit. Nah, tapi pikunnya belum sempurna, setengah pikun. Kadang ingat, kadang tidak. Gitu. Antara itu tidak langsung lama-lama begitu baru belum lengkap pikunnya lagi. Sakit tuh, masuk sakit dia. Termasuk sakit. Ya. Yang ketiga, kesulitan keadaan ya, karena masyarakat waktu. Nah, ini ada pendapat ulama seperti kota besar, musafir, perjalanan macet dari sini ke Bukit Timah mau 5 jam, biasanya cuma 20 menit. Jakarta ibu tahu, itu ada kesulitan
Kesulitan itulah yang menyebabkan boleh mereka jamak sholat. Nah sekarang pengantin itu ada kesulitan nggak kira-kira untuk sholat? Saya tanya. Ya, ada kesulitan ya. Saya tanya, kesulitannya itu bisa diatasi nggak? Kalau macet di jalan itu bisa atasi, mak tinggalkan mobil tuh, tambah merepet orang. Terus saya jauh-jauh macetnya itu dekat Atorik tuh aja kalau udah jam 7, tunggu 2 jam, 1 jam baru keluar. Kalau kita tinggalkan kendaraan, tambah parah lagi, marah-marah orang, jalan masuk tertutup. Kalau pengantin meninggalkan tempat dia bersanding itu bisa enggak ya? Apa sulitnya? Oh, bedaknya mahal Pak Ustaz. Itu masalah. Itu bukan kesulitan. Maka ada yang mengatakan pengantin boleh menjamak. Dasarnya apa? Sulit apa pengantin itu? Kecuali pengantin ini duduk di atas kereta api berjalan dia, tak bisa kemana, jatuh terlentang dia. Itu jamak sholat. Mana tahu kan? Ada model baru nikah besok, pengantin dipajang dari mana? Dari Dumai sampai Surabaya. Iya. Yang saya maksud, coba ditanya. Kalau macet jalan besar, kita nggak bisa keluar dari situ. Karena memang macet. Jakarta, Dumai belum. Yang kedua, kalau pengantin sulitnya apa? Nggak ada, hanya dandanan. Maka sebelum dia berdandan berwudu dia. Salat batal. Bukan karena mencium istri dia. Kalau istri cium halal. Pipi ya, kening ya, tangan ya, jangan bibir, batal. Syahwat, nafsunya naik, batal. Syahwat membatalkan. Yang kedua, dia bersalaman pakai alas. Apalah payah. Salah. Kalau enggak, selesai. Mazhab Syafi'i mengatakan bersalaman tidak muhrim batal. Betul. Tak boleh menyentuh selain yang bukan mahram dia. Maka pakai ini. Pakai sarung tangan. Selesai. Solusinya ada. Nah, masuk waktu asar, bedaknya sayang Ustaz. Oh, sayang bedak persolat tu lagi. Uduklah. Lap, nanti pasang lagi. Emang kalau dah asar tu berbedak juga perlu bedak cantik juga lagi. Dasar dah cantik juga. Dompol tak cantik. Yang kedua dah laku dah. Apa juga lagi? Orang menyebutnya kesulitan. Di mana letak sulitnya? Saya pernah tanya, Ustaz, pengantin kami jamak, apa sulit? Sulit apanya sulit? Membuat make-upnya Pak Ustaz. Ngapa lama? Kan dipajang, usahakan dipajang itu satu waktu sholat saja. Jam berapa mulai pajang? Jam 11. Ya kan? Berwuduk dia sebelum zuhur. Ada arah-arahan duduk di atas pentas kan gitu. Ini kadang-kadang payah nih, nggak sempat nunggu zuhur dong. Karena tamu jam 11 undangan dibuat. Tamu udah datang, pengantin mana? Baru berdandan. Tak dapat salam pengantin ya kan? Nah maka buat itu kalau jam 11 berwuduklah dia, lalu dia terima tamu. Nanti waktu sholat zuhur kan musik berhenti itu, ya kan? Pergilah sholat dulu. Boleh sholat begitu? Boleh. Udah berwuduk tadi. Allah Karim. Kalau ibu pakai suntiang, sholat santiang mana ibu tuh? Buka suntiang tadi kan tak mengganggu. Kan ada mandam, ibu bayar dia 1 hari kan? Udah pasang mandam hilang, mana pula? Nak ganti baju kuning, nak ganti baju hijau, nak ganti coklat. Nak berbaju terakhir tu. Ayo, pakai yang putih transparan. Itu campakan suntiang lah. Nampak atuk Kan iya kan? Tergantung pengantinnya. Kalau pengantinnya syar'i, kita perlu tu kan. Yang perlunya apa? Bedak sikit, bibir merah, celak sikit, dah pasang. Apa sunting berat-berat? Cari sunting minimalis. Lah ya iyo. Emang harus pakai usaha besar tuh. Ini nahan ini.
Ruang pojok. Jadi tak masuk dalam kesulitan, tak masuk. Diambil musafir, tak masuk. Dalam sakit, tak masuk. Mana lagi? Kemana nak dimasukkan sebab dia nak dibikin jamak? Tak ada. Malas solat itu yang jelas. Abi kaji. Saya buka kitabnya Ibnu Taimiyah, ya, kitab Majmu' Fatawa. Wal qasru sababuhu safar. Qasar itu menyebabkan orang boleh mengqasar salat safar, perjalanan. Khassah, khas untuk itu, boleh. Khusus bagi musafir boleh mengqasar salat. La tajuzu fi ghairi safar, maka tak boleh kalau tidak perjalanan. Ini qasar, kita belum masuk bab itu. Wa ammal jam'u, ini saya ambil. Tetapi menjamak salat fasababuhul hajatu wal ghazuru fa iza taja ilaihi jama'a fis safar wal qasar. Ya. Kalau kita menjamak ada sebab lain. Kalau qasar tidak, harus musafir. Kalau enggak musafir tak boleh. Ini jamak tadi kan? Hujan. Nah, saya sampaikan kaji kitabnya nih. Wat tawil, panjang. Qasirun tawilun. Kita mengqasar agak lama. Boleh. Tapi musafir. Ibu perjalanan ke Sejorni 3 hari, putar-putar sampai ke Sumbar ke mana-mana. Kamu musafir tuh kan, belum balik ke rumah. Maka selama sehari perjalanan itu boleh mengqasar. Boleh mengqasar. Bukan jamak ya. Jamak juga boleh. Selama perjalanan tadi, selama pergi sampai ke Dumai lagi, boleh. Asal tak menetap. Kemudian wa kadzalikal jam'u lil matar. Ini dia dasarnya. Kalau menjamak itu karena hujan turun. Hujan lebat selebat-lebatnya. Ya. Wa nahwihi, sulit dia, karena memang sulit. Walil marid wa nahwihi, sakit, karena sakit itu sulit dia solat. Tak mungkin dia bolak-balik. Dia jamak boleh. Sakit yang tak bisa meninggalkan tempat tidur. Tapi kalau sakit kurok, gawi-gawi sudah solat. Wali ghairi dzalik min asbab, itulah bahagian daripada sebab faizal maqsud bihi rafa'al haraj 'anil ummah. Itulah tujuannya mengeluarkan kesulitan bagi umat. Ada kesulitan, ya. Kemudian Allah Rasul mengatakan, ya, Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wada'a 'anil musafir satras salah, menetapkan bagi seorang musafir separuh salat. Berarti boleh mengurangi rakaat salat. Nah, ini dia, sampai ke situ nanti ya. Bagaimana caranya? Dulu Nabi itu salat 2 rakaat memang. Tapi sesudah ada musafir, kita boleh. Kalau menetap, sempurnakanlah salat kita. Jadi kita bahas jamak dulu. Nah, ada pertanyaan, silahkan. Ini sebab-sebab menjamak salat. Kalau memang sulit, pertanyaan saya, kesulitannya bisa dihindari enggak? Kalau ibu macet di jalan tol, bisa ibu tinggalkan mobil ibu situ? Nyesot cuma 2 meter berhenti, 5 menit 2 meter berhenti. Kalau ibu tinggalkan mobil, apa kejadian? Heboh orang, bukan? Nggak bisa lewat orang lagi. Ibu sumbat jalan tuh. Nah, itu sulit. Kalau suntiangnya dibuka, apa tamu tak datang sudah tuh? Tetap ditunggu tamu. Mana pengantin? Ganti baju. Ganti baju solat lah. Oh, Ustaz, ini bedaknya 100.000. Basuh aja lah, nanti pasang lagi bedak 200.000. Kalau tak mampu lagi 100.000 tadi, hati-hati dengan kosmetik yang tidak basah dengan air. Ini penyakit pengantin. Ini kan mahal nih. Wudhu. Tak basah, tak sah. Tak sah, solat ditolak. Hanya karena 500 sejuta rupiah bedak. Sekali dandan 1 juta. Entah pakai apa nak tahu. Payah-payah pakai apa kuali, geset siko hitam sikit. Minyak si nyonyong, kunyong. Jadi pengantin tak ada alasan. Karena pengantin dia bisa istirahat. Bisa ganti baju dia kan? Nah, kecuali baju satu itu bajunya baju perang, tak suruh buka. Ibu ingat Covid? Nah, ini Covid ingat?
Orang yang bekerja perawat itu baju tak boleh buka dibuang, itu mahal. Maka dijamak salatnya. Karena kalau dilepas itu dibuang, tak boleh cuci itu loh. Perangkat dari atas sampai ke kaki itu mahal. Maka sejak dipasangnya, wah dijamak salatnya. Begitu. Bahkan tayamum mereka. Karena kalau membuka, kena dia penyakit, nyawa taruhannya. Nah, itu bisa. Covid kemarin. Dokter bedah. Tahu dokter bedah? Melahirkan. Datang waktu azan zuhur. Rupanya pasien jadwal masuk jam 11:30. Masuk dalam, belum masuk waktu udah bius, toyong-oyong pasien tadi. Dah mau sobek azan zuhur. Oh, lu menjahit deh. Sobek aja baru. Dia keluarkan isi perutnya. Dia olah-olah. Masuk waktu asar, habis zuhur. Tunggu dulu ya, aku salat dulu ya. Mati pasien. Itu boleh. Itu dokter yang nanya, dokter itu nanya, Ustaz, kami ini membedah berapa jam Pak? Kadang 4 jam. Ditinggal mati pasien. Ini namanya kesulitan. Nah, seperti itu boleh menjamak, ada kesulitan. Nah, sebetulnya musafir tadi, perjalanan tadi, kalau kita bicara perjalanan, berapa ukuran perjalanan itu? 48 mil atau 85 km. 85 km bukan jalan tol. Nabi naik apa? Ibu naik kuda, beda. Kudanya ada AC. Ibu naik kijang, tak lompat-lompat dong. Duduk manis dalam. Ada kesulitan naik kijang sama naik kuda nih, tak ada kesulitan. Kalau naik onta, ibu kena panas, ibu kena hujan, ibu kena debu. Enak mana jalannya, naik onta apa naik kijang? Kalau kijang tak sulit, ngapa dijamak? Apalagi naik pesawat. Jarak tempuhnya mana? Pekanbaru, Jakarta. Berapa lama? 2 jam. Kilonya cukup, sulitnya tak ada. Betul? Bolehkah saya jamak? Boleh. Kesulitannya apa? Saya gitu, keluar sedikit dia. Najis? Nah, saya nak ganti tak ada. Tak dilepas, malu pula. Jamak aja sebelum bersin tadi. Atau bersin zuhur, baru awak masuk di bandara dan menunggu nak masuk dalam azan, bernajis kan? Tak bisa, tunggu sampai. Rupanya sampai keluar bandara, lama pula masuk waktu asar. Jamak boleh. Buka pakaian tadi dah sampai, jamak dah solat tu. Jamak takhir. Kesulitannya bukan musafirnya jadi ukuran kesulitannya. Perjalanan yang mudah jangan dipersulit. Ini dia pergi jalan-jalan, duduk di mall cari ikan asin di pasar bawah tuh, 2 jam ikan asin bisa, sholat dan jamak pula. Nah itu sudah. Ada kan jalan-jalan gitu? Nah, kalau ibu acaranya senang-senang, tak ada kesulitan, jangan. Beda kalau ustaz dakwah luar kota, sampai makan pun tak sempat. Ini terbang, itu dia boleh berjamak. Sulit ya. Karena kalau dia buat normal tak bisa. Bahkan dia sholat di atas kendaraan. Tak dapat lagi mengejar pagi, subuh masih di kendaraan dia. Nak berhenti di mana? Waktu tak cukup. Pesawat baru muncul, tiba jam 6 di Pekanbaru. Hilanglah subuh dia kalau nak, di atas pesawat sholat dia. Seperti orang pergi haji. Tayamum dia, selesai. Sholat, duduk, bilang, aku sholat ya. Tadi kan, nanti ngapu. Orang rukuk. Kasih tahu sebelah. Itu udah tanya. Alhamdulillah mengerti. Gitu. Ada yang ditanya, sila bu. Ini jamak dulu ya, kita bicara jamak. Oke. Kalau kita jamak misalnya zuhur ke asar. Kalau kita mau asar, zuhur itu kan udah siap, habis itu kan langsung kan? Ya. Kalau bercakap cuma Ustaz. Cakap perlunya aja. Misalnya ada tak tahu juga. Tak berbual tuh kan? Aku sholat dulu ya, enggak masalah. Ini aku sholat dulu, tunggu dulu, ini ada arisan mau dibayar nih. Itu tak tayo nama itu dah. Kejap ya, saya mau sholat dulu. Karena kadang-kadang orang takut salah paham. Ngapa ibu nih? Aku jamak dulu ya. Boleh. Yang tak maksud tadi penghalangnya itu lama, sehingga memutus dia untuk melakukannya. Kalau zikir lama enggak kira-kira? Lama. Doa lama enggak? Lama. Yang kedua sholat belum selesai, tunggu sholat keduanya selesai. Baru ala lama lah zikir, tak apa dah. Kenapa nunggu bus berangkat?
Karena nak makan udah dibatasi, cuma seboleh gini makan, ada gulu. Itu duduk nunggu. Zikir aja, nggak masalah. Bercakap boleh. Umpamanya ibu ikut berjamaah. Nah, ayo, lanjut. Yang gitu, atur soft, udah, langsung pakai komat boleh. Kalau komat boleh, nggak ada masalah. Mengatur soft untuk melanjutkan jamaah. Kenapa jamaah kan? Karena saya bawa anak juga begitu kadang, rugi soal sendiri. Berhenti kita pas dapat waktu maghrib umpamanya di Rumbai, dulu di masjidnya Cepron itu kan, masuk sholat di situ langsung sama Isya. Kenapa nanti sampai malam di Rumbai tak ada kisah lagi sholat doa terlentang terungkup tuh, ada ikut berjamaah tadi sini saya komat lanjut boleh seperlunya, jangan baik. Sekedar penghantar saja untuk qashar. Qashar itu mengurangi rakaat 4 menjadi 2. Yang maghrib tak bisa dikurangi. Itu qashar. Qashar itu hanya untuk musafir. Tidak boleh selain musafir. Orang sakit tak boleh qashar. Musafir. Antak suru minas sholat, itu ayat. Yang kedua, qashar itu boleh digabung dengan jamak, boleh. Ibu menggabungkan zuhur dengan asar, ibu qashar. Sengaja aku menjamak sholat zuhur dengan asar qashar. Berarti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sebut qashar di belakang. Sengaja aku menjamak sholat zuhur dengan asar qashar. Berarti jamaknya zuhur 4 rakaat, asarnya qashar, boleh. Karena ikut jamaah dia. Sengaja aku menjamak sholat zuhur, sengaja aku sholat zuhur ikut imam, gitu. Dijamak dengan asar qashar. Berarti zuhurnya 4, asarnya 2. Tapi kalau ibu mengqashar, tak perlu takdim, tak perlu takhir. Sebetulnya takdim takhir itu waktu. Kalau ibu waktu awal zuhur, waktu kedua asar. Takdim zuhur, takhir asar yang terakhir. Itu waktu tak bisa digeser. Kenapa? Perputaran matahari tenggelam. Kemudian waktu pertama maghrib takdim, waktu kedua terakhir itu adalah isya. Jadi kalau waktu isya ibu kerjakan takhir, itu pasti. Tak disebut pun tahu itu. Takdim waktu awal yang mana? Kalau siang zuhur, kalau malam adalah dasarnya ayat tadi. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Yang ketiga wal qur'anal fajr, salat subuh. Subuh tak bisa dijamak karena subuh waktu khusus. Subuh itu boleh ibu duduk di atas kendaraan. Naik Bintang Utara dari Medan, tak mau dia berhenti salat subuh. Kan supirnya mabuk duluan. Kalau supir beriman dia berhenti, ngejar target sampai di Dumai jam 6. Jam 6 tuh dah ada subuh lagi. Macam-macam alasan, Pak udah nggak tahan nih Pak, mau lepas, kejap lagi ibu sampai gitu dia. Nggak dapat alasan lagi, dah ibu sholat di atas kendaraan. Banyak orang subuh di atas kendaraan. Karena dia tak berhenti. Kalau mobil sendiri bisa berhenti lagi. Maka wa Qur'an al-fajr itu waktu terpisah, bukan waktu siang, bukan waktu malam, tapi sefajar. Itu ayat yang mendudukkan antara waktu siang, namanya jamak siang hari, waktu malam maghrib dengan isya. Jadi 4 sholat itu yang boleh. Habis, alhamdulillah. Demikian saja yang dapat disampaikan. Karena ini videonya ada mak-maknya. Kalau kemarin tak ada mak-maknya. Hasilnya masih sedikit ya. Demikian saja dapat disampaikan. Mohon maaf ucapan tidak pada tempatnya. Tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.